Assalamualaikum Baraya semuanya. Jumpa lagi dengan channel saya. Setelah sekian lama saya vakum karena berhibernasi. Tuh tadi kan ada Uti lagi ngomong. Kita lagi healing sebentar ya. Ini kebetulan ada yang jadi sponsor utamanya, yaitu Wapapa. Seperti biasa sponsor utama saya. Ceritanya kita kalau orang gunung itu harus lihat pantai. Kalau misalnya lagi musim-musim liburan kayak gini, kebetulan kan ada liburan tuh yang berentet antara Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa. Nah, kita mau healing. Padahal ini acaranya dadakan loh. Jadi kita nggak sempet booking hotel atau apa. Kayaknya booking hotel juga baru penuh semua. Nggak tahu nih kita dapat penginapan apa enggak. Ya kita lihat aja nanti ya. Kalau misalnya kita nggak dapat hotel, ada sih Wisma tempat itu adik sepupu saya tuh di situ, cuman agak-agak serem dikit. Ya tapi nggak apa-apa lah daripada kita karena di situ kan ada petungguknya katanya. Ya kita lihat aja nanti ya. Petunjuknya bongkok-bongkok. Seperti apa perjalanan kita kali ini. Jadi ini konsepnya agak-agak berpetualang sedikit lah gitu. Karena kita belum dapat penginapan atau hotel. Ada warung sih. Istirahat dulu untuk makan siang. Panas yang asalnya rapi udah jadi ambrut-ambrutan. Kita makan siang dulu ya. Ini sistem prasmanan. Jadi kita ambil aja kalau misalnya mau makan apa, hidangan tersedia. Ya, menu maksi hari ini ikan mas sama toge sama keredok dan sambal goreng kentang. Mari makan. Sesudah selesai makan siang, kita lanjutkan perjalanan. Kalau kata si Uti, kalau misalnya tanda-tandanya udah deket Pelabuhan Ratu itu kita akan melewati jembatan. Jumlah jembatannya ada 5 kalau nggak salah. Nah kita baru melewati 2 ya. 2 jembatan, berarti 3 jembatan lagi baru kita akan sampai ke pantai. Setelah melewati 5 jembatan, sampailah kita di pasar ikan nih. Bau-bau lautnya, bau ikan asinnya udah cium sampai sini nih. Agak kehalangan dikit itu udah laut. Nih, udah itu di pasar ikan. Itu dia lautnya kelihatan. Ini merupakan pusat nelayan untuk memasarkan ikannya. Nah, biasanya kita kalau beli oleh-oleh di sini juga. Berhubung kita dadakan on the spot, aduh kita udah berkali-kali nyari hotel ya, full book semuanya, tidak ada dari ujung pas masuk pasar sampai ujung ke Karanghawu. Nah kita nih ada nih tahu-tahu dicoba di apa nama hotelnya, Grand Desa nama hotelnya. Katanya sih ada kamar yang kosong karena ada orang di cancel. Mudah-mudahan aja bener nih. Jangan sampai kita udah capek-capek kesini nggak dapat hotel, masa balik lagi ke Cipanas ya kan? Dan udaranya, masya Allah, 30 derajat Celcius. Iya. Kalau orang sana mah, aduh udah kepayahan nih. Makanya dandanan udah kagak berbentuk lagi nih. Dan mudah-mudahan ini sekarang si Wapapa lagi ngecek apakah memang ada kamar yang bisa dipakai atau tidak. Mudah-mudahan aja ya.
akhirnya kayaknya jadi juga di sini. Alhamdulillah, biarpun cuma dapat satu kamar untuk semua 6 orang, berarti yang satu lagi tinggal pakai extra bed. Ya daripada nggak dapat, nyari susah kemana-mana ya kan. Ini dia hotelnya nih. Oh, sama tinggal sisa VIP sama deluxe, tapi deluxe cuma ada satu, sama VIP rajanya 2, nanti nambah extra bed 2, udah satu kamar aja deh ya, iya iya. biar nanti gencar, soalnya deluxe sama VIP beda, yang deluxe di sini VIP sama Oh, mau teras sama kelihatan. iya. Turunnya bisa. Lewat mana kita? Ini Turun lalu naik lagi. Oh, turun, sini dia. Sok dia. Oh, tadi kunci kamarnya mana Pak? Ini Pak. Ada renovasi jadinya. naik lagi ke sini. Well, apa boleh buat? Si Uti harus kerja agak keras. Oh, ini. Oh, ini dia. Nih. Susah. 2. Ini bisa 3, mau ambil kotak atau sama adik ke mas? Sini aja deh. Ini jalan Bapak. Langsung. Sementara didirin aja, nanti kalau mau tidur baru di itu ya. Digelar ya. Nah, yang penting disiapin aja. Disiapin aja dulu. Mungkin sini satu, yang satu di sini kali ya. Ya. Nah, satu di sini mejanya sama yang Kamarnya sih besar ya. Cuma nggak tahu nih kalau akses buat ke pantainya harus lewat mana nih. Ini view-nya langsung ke apa namanya, kolam renang. Ya nggak apa-apa. Udah kepepet nggak bakal dapat apa-apa kita. mejanya kemanain dulu ya. Kalau mejanya mungkin nih ke bawah sini nih bisa. Semuanya istirahat dulu setelah perjalanan yang cukup jauh. Tapi yang bikin lelah itu sebenarnya jaraknya tidak terlalu jauh ya. Dari Cianjur, Cipanas ke Pelabuhan Ratu itu hanya 65 km. Cuman di sini udaranya nauzubillah, Masya Allah, panas sekali, 30 derajat Celcius lebih. Sedangkan kita biasanya kalau di Cipanas itu 15-16 derajat Celcius. Jangan nangis nih, nggak usah nangis, nggak usah nangis. Kita iya. Gimana nih? Kalau berhasil juga kita dapat hotel ya? Ya Allah. Ya ampun, itu udah berapa kali nanya satu persatu. Doi Satu hotel, beberapa hotel ya, Wak. Ya ampun. Akhirnya dapet juga. Ya sebenarnya beruntung juga kita dapat yang ini ya. Kalau misalnya nggak dapat hotel gimana ya? Lumayan VIP, harga bersahabat, pokoknya nice. Nice lah ya. Nice lah pokoknya. Ya kita bisa itu aja nanti barengan gitu ya tidurnya ya. Nah, mendingan bareng-bareng, enak kan Iya. kalau liburan gini mah. Sponsornya nih, Papa? Pak? Sponsor ya. Sponsor kita bagaimana nih? Bapak.
penutupan dari Depok Tapi katanya. napak tilas ya, karena dulu kita lagi kecil kan ya, Wak, ya. Iya. Kecil ya. Lagi kecil tuh dibawa orang tua ke sini, nah sekarang udah Itu kita udah tua. yang tempat favorit kalau orang Cianjur ya itu Pelabuhan Ratu kalau mau Kita lihat napak tilas pantai. dibawa lagi ke sini Iya, lagi gitu. gitu ya. Ya, mengenang masa lalu aja. Terus bagaimana katanya tadi ada rencana surfing? Ya. Nanti, saksikan ya. Gimana kemahiran saya orang kalau orang gunung bisa surfing gitu. Nah, itu aja. Ya. Coba kita lihat ya benar-benar ya bisa surfing nggak ya? Saksikan. Saksikanlah. Saya sama anak saya mau nyobain untuk ke pantai. Ternyata memang di sini aksesnya ke pantai ya memang tidak dekat sih. Kita coba telusuri aja dulu ya jalannya. Nih, terus kemana lagi? Waduh. Ternyata ini ada jalan tembus ke lokasi kedua dari penginapan ini. Luas juga ya penginapannya. Dipakai jalan begini ternyata bikin lebih gerah. Kemana kak? Nggak ada kan? Nggak ada. Bukan ke situ. Iyalah. Salah jalan kayaknya kita. Waduh, ternyata jalannya berkelok-kelok untuk menuju pantai. Lewat di sini ternyata harus keluar dari penginapan dulu baru bisa ke pantai. Oh jauh kak? Mau lihat gak? Kita harus keluar penginapan dulu baru ada jalan mah tersendiri ke pantai di luar penginapan. Malah tambah haredang aing maki mah. Berarti jalan kaki lagi sampai kira-kira sekitar 200 meter. Kalau di daerah Cipanas sih nggak apa-apa, udaranya sejuk. Di sini lewatin hutan kayak gini nih. Tuh. Wah.
You know me so well. Lagian pantainya bukan untuk mandi atau berenang ternyata. Nggak ada jalur masuk ke penginapan ya, langsung ke penginapan nggak ada. Hei. Ini dia pantainya. Memang tidak bisa dipakai untuk berenang ataupun main pasir karena ternyata di sini pantainya penuh dengan batu-batu, tidak ada pasirnya. Kayaknya buat surfing. Tapi Siap. surfing juga. Harus ke tengah. Ya, memang seperti inilah. Tapi kalau mau lihat sunset, ya nggak bisa lihat sunset sebelah sono di barat nih. Tuh sunset sebelah sono. Tuh, duduk aja situ tuh, duduk tuh. Tuh duduk situ tuh ngadem tuh. Tuh udah ada bangku-bangku tuh. Ini. Itu bangku nih. Ini Ligarah Rahima nih. Nggak ada yang jualan pula. Tapi ada yang mancing loh. Ya. Berarti si papa kalau mau mancing mah bisa nih. Kalau di sini ternyata spotnya buat mancing. Tuh banyak angler-angler yang kesini, tapi nggak tahu dapat nggak tahu enggak nih. Tuh di sana juga tuh. Apakah mereka dapat ikan? Segitu dulu deh inspeksinya. Kita pulang dulu deh. Mungkin nanti kita perhitungkan dulu kalau buat main ke pantai, kayaknya nggak ke situ juga. Kalau sekarang kita waktunya mau makan malam, jadi kita harus cari keluar. Iya. Biasanya kalau di sini sih biasanya restonya yang ikan-ikanan ya. Tapi kita harus cari di luar penginapan. Yuk, let's go. Ini dia resto pilihan kita selalu di sini nih. Udah berkali-kali, kalau misalnya kalian sempet ngelihat vlog saya yang dulu, kita juga pernah makan sama adik saya Om Ahan itu di sini di dapur Muara Kenari. Ya, di sini lagi kita kesini lagi nih. Soalnya suasana enak, cozy, udah gitu makanannya juga enak. Biarpun agak-agak mehong dikit. Yuk mari. Kita pasti duduk di luar karena smoking area. Ya boleh deh. Enggak lesehan ultima, susah. Ini dia. Tapi belum beresin. Oh boleh. Iya.
utama sudah datang. Ini ikan, pasti kalau di daerah pantai menunya pasti penuh ikan-ikanan ya. Yang pertama ini ikan kue, iya nggak apa-apa, ini udah baru datang 2 ikan kue bakar sama ikan apa itu yang di asam manis ini, ikan kakap asam manis. Berarti masih ada sayur-sayuran yang belum datang. Kita harus makan tetap sayur-sayuran. Kalau orang gunung mah harus ada yang ijo-ijo, kalau orang Sunda mah ya. Di voice over ini mah. Hah? Harus di voice over. Ya. Enggak asam manis. Yang berikutnya ini adalah udang asam manis dan apa itu, kerang saus tiram. Tiram. Nih kerang saus tiram nih, sama tentu ini. Itunya kita pesen apa sih? Kangkung sama capcay. Oh ini dia. Ini kangkung sama capcay. Yuk cus kita mulai makan aja ya. Mari makan semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tinggal fosil-fosilnya aja yang tersisa. Jadi inget si mantra di rumah. Mami sama papa mah nggak boleh ngelihat Mike nganggur. Dan malam pun semakin larut ya. Setelah puas nyanyi-nyanyi, kita pulang aja ke hotel untuk bobo. Selamat pagi beraya semuanya. Menjelang pagi, Papa sama Mami Ii sama ada Pak mau mencoba untuk melihat pantai yang kemarin nih. Sambil jalan pagi sebelum sarapan. Makanya lumayan untuk olahraga pagi sedikit. Hah? Itu ada nih, kemarin kita juga melewati jembatan gantung ini. Tapi ini aman kok, nggak kayak yang jembatan gantung di Nice Fantastic Park. Tukang naon Iya, masih simpan. Itu apa namanya? Yuk, ambil.
Ini keadaan pantai pagi hari. Itu ada yang surfing satu tuh di tengah. Zoom bisa nggak ya? Dia tuh lagi surfing tuh. Nggak tahu tuh. Si papa katanya mau surfing tuh. Berani orang, berani banget ya orang tuh ya, sampai ke tengah ya. Tuh nggak kemana, kehalangan ombak ih. Help. Tuh. Ombaknya kalau itu masih gede nih, ombaknya nih masih kalau pagi-pagi masih udah nyampe di sini nih. Tuh. Mana tadi yang surfing? Dia belum menemukan ombak yang bagus. Tuh. Tapi dia kenapa nggak berdiri? Terus ya kan itu, bisi lengit seteh, ya Allah. Tidak ada Baywatch lagi di sini teh. Ini datang lagi nih bule nih mau surfing nih berdua. Ntar lama-lama ada Pak Le juga yang mau surfing. Tuh. Berani-berani ya. Ini si bule udah mau mulai nyemplung nih. Waduh. Dia nggak takut ada hiu ya. Pagi-pagi begini masih dingin. Dia gimana ininya ya? Ke situnya, ke tengahnya ya? Nyemplung, ntar coba. Tuh kan begitu dulu ombaknya. Bisa pokoknya mah. Tinggal lewat. Jadi ini kalau ada ombak dia nyelam dulu gitu loh. Kalau pernah ngeliat film The Shallow, begitu dia tekniknya ternyata. Tuh. Ada bisa ya hiu ih. Tuh. Oh begitu. Tuh airnya ke sana lagi. Balik dulu. Tinggal halangan si Abah mah. Ih, terus ke tengah ya Allah. Dia ngambil yang berani dia. Jadi kalau orang-orang kayak begini sengaja nyari ombaknya yang gede ya. Iya, kalau ada
ombak gede. Kalau kita mah menyelamnya terus menyelam, nggak muncul-muncul. Sampai ngambang sendiri tar. Jadi penakluk pantai kita adalah orang-orang asing. Nih makin lama makin banyak nih, semakin siang makin banyak nih servernya. Ada juga nih. Ini juga nih. Oke, sesudah dari pantai, sesudah sarapan, sesudah berenang, kita mandi deh, siap-siap buat check out. Nah, hai apek tadi hotel teh padam lampu, mati lampu tuh. Coba kita nggak bisa pakai hair dryer. Jangan-jangan kayak di Portugal nih. Sebelum pulang nih kita mampir dulu ke alun-alun pantainya nih. Kalau ini pantainya bisa buat main air sama main pasir. Nggak seperti kayak di hotel yang cuma buat surfing doang dan penuh bebatuan. Nih si kakak nih udah sotoy nih. Padahal udah rapi jali, udah selesai mandi. Dia pengen main air lagi. Susah deh. Kids zaman now gak bisa diomongin. Hah? Tapi ntar basah kamu air itu celananya. Sini coba digulung dulu celananya. Tadi kemarin juga kita kalau di sini enaknya makan minum es kelapa muda sambil menikmati pemandangan pantai. Tuh si kakak malah asik naik ATV sama Dava tuh. Biarin aja. Kopi di
Baiklah, sesudah kita mengalami insiden mati lampu dan kegerahan, akhirnya kita pulang dulu. Markipul. Mari kita pulang. Nah, baraya semuanya, setelah puas liburan biarpun dengan modal grentongan, tibalah waktunya kita kembali pada kenyataan hidup dan rutinitas sehari-hari, yaitu ke kebon. Pesan moral dari video ini adalah kita berhak menikmati hidup, apalagi kalau ada yang bayarin. Kui daripada nyinyir, coba itu segera ditekan tombol subscribe-nya ya. Terus di like, terus di share, terus di komen. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.